Ya, jadi kalau kita lihat antara jamur, kemudian bakteri, dan juga virus, itu ada perbedaan ya. Jadi pada tabel ini terlihat bahwa perbedaan terkait dengan ukuran, kemudian jenis sel, DNA RNA-nya, atau nukleik asidnya, dan juga replikasi organela, ribosom, kemudian membran sel, serta dinding selnya ya. Jadi kalau ukuran jelas aja paling kecil itu virus ya. Kemudian jamur paling besar kalau dibandingkan dengan bakteri dan virus. Kemudian jenis apa itu tipe selnya, jamur itu eukariot ya. Kalau virus itu hanya mempunyai RNA, dia tidak punya DNA. Tapi kalau bakteri dan jamur itu mempunyai keduanya. Ya. Nah, ini yang membedakan juga di sini adalah membran sel ya. Membran sel untuk jamur itu adalah ergosterol dan juga dinding selnya mengandung glukan dan sitin. Berbeda dengan bakteri yang mengandung peptidoglikan, sedangkan pada virus tidak ada dinding selnya ya. Jadi itu perbedaan antara bakteri, jamur maupun virus. Slide berikutnya. Ya, jadi morfologi dari jamur, jamur itu mempunyai hifa ya. Jadi hifa itu seperti benang begitu yang terbentuk karena pertumbuhan spora ya. Nanti kalau hifa itu berkumpul menjadi miselium ya. Nah, fungsi dari hifa sendiri itu ada 3. Yang pertama reproduktif karena memang untuk pengembangbiakan jamur, dan yang kedua vegetatif. Jadi dia memberikan nutrisi ya, mengambil sari makanan dari tanah gitu tumbuh ke bawah, kemudian juga berfungsi untuk mengambil oksigen. Itu pada atau sifat hifa. Nah, kalau kita lihat di gambar itu ada yang hifa yang bersepta ya, jadi yang bersepta-septa, dan juga ada yang hifa yang konositik ya. Jadi itu perbedaan antara jenis hifa yang bersepta dan tidak bersepta. Slide berikutnya. Ya, jadi reproduksi dari jamur itu ada 2 ya. Ada 2, ada yang aseksual itu berupa konidia atau spora gitu. Kalau konidia itu dibentuk arahnya keluar. Kalau spora biasanya dalam suatu organ ya. Jadi di dalam suatu wadah begitu kalau spora ya. Jadi misalnya ada sporangium spora gitu. Jadi di dalamnya itu banyak spora. Kalau konidia itu di luar. Jadi bisa berjejer, bisa satu persatu begitu, jadi ke arah luar ya. Sedangkan kalau reproduksi seksual itu ada yang sifatnya askospora, yaitu persatuan inti 2 sel haploid, dan juga basidiospora itu penggabungan 2 jenis hifa, dan zygosspora itu persatuan 2 hifa yang sejenis maupun oospora yang tidak sejenis ya. Slide berikutnya. Ini contoh eh, perkembangan atau reproduksi ya dengan konidia tadi ya. Jadi ada blastokonidia itu seperti itu ya, seperti bulat-bulat begitu, mau baik pada kamir maupun kapang, dan chlamydokonidia. Kalau chlamydokonidia ini bersatu gitu ya. Jadi semacam seperti ada rantingnya begitu. Kalau blastokonidia itu kayak tidak ada penghubungnya gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini Aleurioconidia. Kemudian juga ada Arthroconidia seperti tasbih begitu. Dan kemudian pada Penicillium itu ada namanya Phylloconidia. Jadi konidianya tersusun satu persatu ya ke arah atas. Nah, seperti
kalau melihat penicillium ini seperti melihat sapu ijuk gitu ya. Nah, itu untuk gampang mengingatkan. Nah, sedangkan pada Aspergillus conidianya itu ini ya dilekatkan di antaranya itu. Nah, untuk mempermudah kita mengingat itu dengan mengasumsikan seperti penari Bali ya. Kepala penari Bali itu kan gini ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian pada jamur juga itu ada selain conidia, bentuk blastoconidia, juga ada makroconidia ya. Biasanya makroconidia ini ditemukan pada golongan dermatofita, yaitu golongan Microsporum, Epidermophyton, dan Trichophyton gitu ya. Nah, makroconidia ini membedakan antara spesies-spesies dari dermatofita ya. Jadi seperti pada Microsporum canis ini makroconidianya lebih dari 6 ya. Selnya itu ya. Kemudian kalau Microsporum gypseum itu sekitar 6 ya. Ini ya selnya. Dan kalau Epidermophyton rugosum 2 sampai 4. Kalau yang Trichophyton aja itu seperti cerutu begitu ya. Dari makroconidia ini kita bisa mengidentifikasi kepemilikan dari spesies jamur tersebut. Slide berikutnya. Nah, ini yang reproduksi yang spora ya. Jadi biasanya dibentuk dalam suatu tempat ya. Namanya sporangiosphora. Itu dimiliki oleh mukor dan juga Rhizopus serta Abdisia ya. Jadi yang di bulatan itu dalamnya mengandung banyak spora gitu ya. Jadi dia terkumpul dalam suatu tempat. Slide berikutnya. Nah, kemudian ada pembagian lagi terkait dengan sifat dari koloninya begitu. Itu ada dibagi menjadi Actinomycetes, Myxo, Citriodionmycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, dan Basidiomycetes. Masing-masing punya kriteria kenapa masuk ke golongan misalnya Actinomycetes. Nah, Actinomycetes ini beberapa dimasukkan dalam bakteri karena memang sifatnya mirip bakteri. Tapi penyakit yang ditimbulkannya itu seperti penyakit yang ditimbulkan oleh jamur begitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalian baca lagi slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke mikosis. Mikosis itu adalah infeksi jamur. Infeksi yang disebabkan oleh jamur ya. Dan diklasifikasikan, dikategorikan berdasarkan jaringan yang terpapar oleh kolonisasi jamur ya. Jadi ada yang namanya infeksi superficial. Kalau infeksi superficial itu berarti dia menginfeksi di bagian lapisan paling luar ya dari kulit maupun rambut. Nah, kemudian kalau cutaneous, infeksi cutaneous itu lokasinya lebih dalam dari epidermis dan juga di rambut dan juga di kuku. Kalau subcutaneous infection itu berarti sudah masuk ke dermis ya, jaringan subcutaneous dan juga otot. Sedangkan kalau infeksi sistemik itu sudah bisa menginfeksi beberapa organ dalam ya, misalnya paru-paru dan beberapa organ. Dan juga ada infeksi oportunistik. Oportunistik itu infeksi yang melibatkan berbagai berbagai jamur di berbagai area tubuh gitu ya. Jadi ada jamur yang sifatnya oportunistik seperti Candida albicans. Jadi dia akan berubah ke bentuk yang
yang suitable buat dirinya sehingga tidak mati gitu pada kondisi tertentu. Slide berikutnya. Nah, ini adalah anatomi dari kulit ya. Jadi kita lihat ada lapisan epidermis, dermis, hipodermis begitu. Nah, kalau yang superficial berarti yang masih dermis ya. Kemudian kalau subkutan gitu, terus yang ke dalam lagi itu semakin jauh ya dari epidermis. Makanya kalau mikosis yang superficial biasanya juga tidak ada rasa nyeri gitu. Tapi kalau sudah di yang kena dermis ya, itu sudah ada rasa nyeri karena di situ ada reseptor-reseptor nyeri ya. Dan kadang juga ada perdarahan ya kalau misalnya sudah subkutaneus, jadi yang lebih dalam yang di hipodermis. Slide berikutnya. Ya, ini kita klasifikasikan ya. Jadi tadi ada infeksi superficial itu disebabkan oleh beberapa jamur ya. Nah, kalian bisa baca di slide tersebut. Nah, nanti akan kita bahas yang saya highlight warna merah gitu ya. Jadi Malassezia furfur, kemudian Piedahote dan beberapa jamur Aspergillus, Penicillium mucorrhizopus dan Candida. Nah, sedangkan untuk infeksi kutaneus itu disebabkan oleh jamur golongan Dermatophyta dan juga Candida albicans. Slide berikutnya. Nah, ini infeksi subkutan ya. Ini ada beberapa nama jamur ya yang menyebabkan infeksi subkutan, tapi tidak kita bahas secara detail ya di sini. Hanya kalian tahu aja apa tuh jenis jamur yang menginfeksi subkutan ya. Slide berikutnya. Ini ada mikosis profunda subkutan. Kalau ini itu nama ininya, nama penyakitnya, misetoma, sporotrikosis ya, chronomycosis. Sebenarnya sama disebabkan oleh jamur Dermatophyta dan juga ada jamur yang lain gitu. Dan dia lebih subkutannya lebih dalam gitu ya, sampai ke hipodermis. Oke, nanti kita bahas sampai misetoma aja, yang lainnya nggak kita bahas. Slide berikutnya. Ini yang menyebabkan infeksi sistemik, jamur yang menyebabkan infeksi sistemik itu ada berbagai macam. Nah, yang Histoplasma capsulatum ini nanti yang kita bahas ya. Kalau Cryptococcus neoformans itu sama juga sih menyebabkan infeksi pada paru-paru ya, kayak histoplasmosis gitu. Oke, slide berikutnya. Ini adalah route of entry. Jadi bagaimana sih jamur itu bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu. Maka yang kita ketahui adalah karena ukurannya. Semakin ukurannya kecil gitu ya, maka semakin bisa masuk, itu yang pertama. Kemudian organ apa saja yang bisa dimasuki oleh jamur gitu ya. Jadi dia bisa ke nasal, bisa ke paru-paru ya, ke pembuluh darah, kemudian esofagus, di gaster, di intestinal, di kulit ya, di otak juga ya, semuanya juga bisa diintervensi oleh jamur. Nah, ini ada jamur-jamur yang sifatnya deep mycosis, artinya ya seperti tadi profunda subkutan gitu, atau sistemik itu nanti menyerang organ-organ interna ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah ukuran jamur mulai dari yang ukurannya besar sampai yang kecil ya. Kalau ukurannya besar ya bisa mengganggu misalnya di mata gitu ya. Jadi kena di mata, jadi matanya terganggu, itu ukurannya 9 sampai 30. Kemudian ada juga yang ke ke hidung atau ke tenggorokan gitu. Terus ada juga yang melewati cabang dari respiratorius ya. Nah, sampai ke alveoli ya. Jadi kalau jamur itu bisa sampai alveoli tentu saja karena ukurannya kecil gitu ya. Semakin kecil maka semakin bisa masuk, tidak bisa dihalau oleh
pertahanan mekanik ya, seperti rambut di hidung itu kan ada rambutnya ya, itu nggak bisa kalau lebih kecil ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini mekanismenya. Mekanisme seseorang atau bisa terinfeksi oleh jamur gitu ya. Jadi ketika jamur itu dia akan misalnya akan menginfeksi, maka misalnya di kulit ya, maka kemudian oleh makrofag itu dikenali karena ada reseptor di jamur yang dikenali oleh reseptor dari makrofag gitu ya. Maka kemudian karena ada reseptor permukaan di makrofag maupun di jamurnya itu, maka terjadi kemudian perlekatan gitu. Memang tujuan makrofag ini jamur itu supaya bisa, atau benda asing ya, itu bisa melekat ya, sehingga kemudian di-engulf, ditelan gitu ya oleh makrofag. Nah, kemudian nanti di dalam makrofag itu ada fagosom ya. Nanti akan dilisiskan gitu sebenarnya. Tapi kemudian tergantung dari kemampuan fagosom tersebut gitu. Kalau misalnya fagosomnya ini tidak lebih tidak matur gitu ya, maka kemudian jamur ini akan bisa dia akan bisa terlempar ya, dia bisa keluar gitu ya, karena fagosomnya belum matur gitu, atau misalnya dia bisa keluar, tidak bisa diengulf. Dan kemudian kalau misalnya fagosomnya bekerja dengan baik dan matur, maka bisa membunuh. Nah, sebenarnya tujuan dari makrofag ini justru untuk melisiskan kan, tapi pada kenyataannya tergantung dari virulensi jamur tersebut gitu ya. Ada yang bisa dilisiskan, ada yang bisa escape gitu ya. Nah, kalau nanti escape ya akan ada pertahanan imun yang selanjutnya yang akan mencoba menghalau dari antigen, dan hal ini jamur gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini ya di sini juga bisa dilihat bahwa ini ada mekanisme pertahanan terhadap infeksi jamur. Jadi ada spora, ada micelia yang dari atau antigen ya, melalui kulit misalnya gitu, yang menempel di kulit, atau dengan udara ya. Misalnya spora yang terhirup misalnya begitu, maka sistem pertahanan pertamanya itu adalah bentuk dari makrofag ya, makrofag alveolar. Itu nanti dia memfagositosis, kemudian juga ada imunoglobulin A dan komplement yang nanti mengopsonisasi. Nah, tujuannya kan nanti seharusnya dia akan lisis gitu ya, bersama juga barier di situ ya, ada mukosiliar yang tujuannya memang untuk clearance ya, membersihkan. Tapi kemudian kalau misalnya dengan pertahanan pertama ini jamur itu bisa lolos, maka dia akan masuk ke pertahanan kedua dari sistem imun kita gitu ya. Nah, itu juga tetap ada fagositosis tapi yang di pembuluh darah. Kemudian itu tujuannya juga sama, untuk melisiskan, atau misalnya dia dengan fagositosis ini maka akan diaktifasi ya. Jadi aktivasi dari APC, kemudian melepaskan sitokin-sitokin dan mengaktifasi sel T ya. Nanti tergantung ada sel T helpernya itu, ada yang T helper 1, ada yang T helper 2. Untuk yang respon alergi itu biasanya dipengaruhi oleh T helper 2 begitu ya. Slide berikutnya. Nah, diagnosis penyakit jamur itu yang pertama diawali dengan anamnesis ya, anamnesis.
Nanti ditanyakan riwayatnya bagaimana, ada kebiasaan dan sebagainya. Kemudian juga pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik misalnya kalau infeksi jamur pada kulit, maka pemeriksaan lokalis pada daerah di mana ada makula atau papul ya atau vesikel begitu dengan gejala yang dirasakan dan dilihat perubahan-perubahan di kulit tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang ya, apakah itu pemeriksaan laboratorium atau yang lain. Nah, kalau pada infeksi jamur itu sering digunakan larutan KOH ya 10% gitu ya. Jadi misalnya kerokan jamur ditambah KOH 10% nanti dilihat di bawah mikroskop untuk melihat hifa ya mengidentifikasinya. Nah, ada juga dengan biakan ya. Jadi tujuannya untuk menumbuhkan jamur atau mengisolasi jamur tersebut. Dan juga pemeriksaan histopatologi dengan pewarnaan ya. Itu diagnosis untuk menegakkan mikosis ya. Slide berikutnya. Ini contoh dari penyakit jamur superficialis yang disebabkan oleh Malassezia furfur ya. Ini Tinea versicolor atau Pityriasis versicolor atau penyakit panu ya. Nah, kita lihat di situ di slide ini di bagian punggungnya ini ada bercak makula warna putih ya. Jadi kalau kulitnya itu eh, kulitnya coklat sawo matang misalnya terus hitam maka makulanya warnanya lebih hipopigmentasi. Tapi kalau kulitnya itu terang maka makulanya lebih hiperpigmentasi gitu ya. Nah, ini etiologinya Malassezia furfur ya. Nah, ini bersifat tipofilik sebenarnya merupakan flora normal tapi karena ketidakseimbangan gitu ya, maka kemudian akan bergeser sehingga kemudian menyebabkan perubahan warna, kemudian menjadi terasa gatal itu karena ketidakseimbangan ya, di dalam tubuh kita. Nah, sifat dari Malassezia furfur ini juga mempunyai sifat tipofilik, yaitu akan melakukan kolonisasi pada daerah area yang kaya sekresi kelenjar sebase atau kelenjar keringat gitu ya. Jadi dia akan justru lebih banyak gitu berkolonisasi ya. Jadi bertumbuh di situ ya. Nah, patogenesisnya gimana kok bisa terinfeksi oleh Malassezia furfur? Jadi kan jamur ini berbentuk ragi yang saprofit ya. Kemudian biasanya kalau dalam keadaan yang tidak eh, yang tidak nyaman buat kehidupannya dia akan berubah ya menjadi bentuk miselia gitu. Nah, kemudian di dalam tubuh kita itu kan dipengaruhi oleh berbagai faktor ya seperti suhu, kelembapan, tingkat CO2-nya ya. Nah, juga karena beberapa faktor genetik gitu ya dan di sini misalnya kondisi imunosupresif atau juga yang kekurangan gizi atau malnutrisi. Nah, perubahan-perubahan itulah yang menyebabkan kemudian Malassezia furfur ini bisa bertumbuh dengan cepat ya. Nah, perubahan warna ini ya, contohnya punggungnya banyak bercak warna putih, terjadi perubahan warna itu karena Malassezia furfur itu memproduksi seperti asam dikarboksilat ya, sehingga mengganggu pembentukan pigmen dan memproduksi metabolit yang memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi sinar ultraviolet sehingga terjadi lesi pada yang hipopigmentasi gitu. Itu alasan kenapa kok terjadi perubahan warna ya. Slide berikutnya. Oh ini sebentar. Sebentar balik dulu dek. Belum selesai nih ya gambaran klinisnya. Ini gambaran klinisnya. Jadi kalau tinea versicolor tuh bisa di daerah punggung, wajah gitu ya, di ekstremitas gitu.
banyak sih area tubuh yang bisa diinfeksi oleh jamur ini ya. Kemudian ini lesinya berupa makula berbatas tegas, bisa hipopigmentasi warna putih atau hiperpigmentasi pada kulit terang, terjadi warna yang lebih gelap ya. Kemudian uh, gejalanya itu gatal ya. Jadi memang infeksi jamur itu gejalanya gatal ya. Slide berikutnya. Nah, ini pemeriksaannya untuk mengetahui, memastikan bahwa terinfeksi oleh Malassezia furfur itu yang pertama dengan pemeriksaan dengan KUH ya. KUH 10% ditetesi gitu ya, kemudian nanti akan dilihat secara mikroskopik. Nah, kalau ketemu sporanya bergerombol, jadi nanti kalau terlihat sporanya bergerombol seperti gambar sebelah kiri, kemudian hifanya pendek-pendek, nah itu teridentifikasi sebagai Malassezia furfur. Kemudian juga kalau di klinik ya, itu nanti makula ya, yang putih tadi di punggung itu kalau disinari dengan lampu wood gitu ya. Nah, nanti akan berpendar warna kekuningan. Nah, nanti nanti yang mengidentifikasi bahwa oh ya memang itu adalah makula yang disebabkan oleh pityriasis, disebabkan oleh Malassezia furfur gitu ya. Itu di rumah sakit ada di stase kulit, nanti kalau kalian koas di stase kulit itu pasti ada itu apa namanya lampu wood ya, wood lamp, atau di CSL ya, di CSL blok kulit kalau nggak salah itu ada dokter Sasi pernah itu waktu itu mengajukan wood lamp gitu ya, seperti itu ya. Slide berikutnya ya. Nah, tata laksananya atau terapinya setelah diidentifikasi, didiagnosis dan ada pemeriksaan penunjang dipastikan sudah positif Malassezia furfur, maka dilakukan penanganan ya dengan terapi farmakologi, yaitu misalnya kalau di rambut yang dengan pakai sampo ketoconazole ya, atau krim miconazole itu kalau misalnya di daerah kulit di luar kepala ya. Kemudian kalau tumbuhnya sangat luas gitu ya, ini harus ada yang diminum. Jadi kalau yang tadi hanya sifatnya ada hanya apa itu salep ya kan, tapi kalau yang sudah luas itu harus oral ya. Kemudian edukasinya tentu saja memberikan informasi pada pasien agar menjaga kulit tetap kering ya. Kalau basah itu nanti bisa juga mempengaruhi kelamaan kesembuhannya ya. Kemudian menghindari penggunaan secara bersama-sama anduk kalau tinggal di mana itu di asrama ya, atau misalnya tinggal di rumah tapi kemudian ada adik atau kakak, nah kemudian tidak rapi ya dalam misalnya mengkategorikan baju yang bersih dan yang kotor gitu loh, dijadikan satu di satu tempat, itu juga bisa juga ini. Kemudian menggunakan handuk dan pakaian bersama atau pakaian yang tidak menyerap keringat. Ya, prognosisnya sebagian besar bagus ya. Jadi tidak menyebabkan suatu kematian gitu ya. Slide berikutnya. Yang kedua ini adalah pietra, ini penyakitnya ya. Jadi ada pietra hitam dan pietra putih gitu ya. Nah, penyebabnya itu adalah pietra forte. Ini yang pietra hitam. Di morfologinya yang seperti gambar sebelah kiri bawah itu ada rambut ya, batang rambutnya teraba kasar
Terus kemudian ada ini apa itu namanya nodul tunggal ya, epilepsi. Kemudian juga rambut itu sering patah ya, sering patah, jadi nggak orang brodol atau patah gitu. Terus kemudian itu terus slide berikutnya ya. Jadi diagnosisnya dengan cara apa? Diagnosisnya dengan kerokan kulit juga ya, ditambah KUH 10%. Kemudian juga ini gambarnya adalah seperti ini yang nanti ditemukan di biakan atau cawan Petri. Sedangkan yang di lain-lain itu dengan preparat KUH. Penata laksanaannya dengan obat-obatan farmakologi. Yang pertama tentu saja anti jamur ya. Di samping itu juga dilakukan shaving ya atau cutting ya, cutting rambut yang secara reguler. Kemudian biasanya infeksi antifungsinya antifungi ya, bukan antifungsi. Antifungi treatment itu dengan ketoconazole ya, seperti itu. Kemudian juga ada di sini contohnya penyakit itu apa ini? Penyakit yang disebabkan oleh sistem ini ya. Itu. Slide berikutnya. Nah ini masing-masing spesies ya, seperti Penicillium maupun Rhizopus. Jadi bisa pada Penicillium itu koloninya bisa dilihat di situ ya gambarnya. Kemudian sporanya itu aseksual ya, terus kemudian ada Phylloconidia tadi ya. Phylloconidia ini tadi ya, seperti sapu ijuk, nah, gitu ya. Kemudian mukor tadi Sporangiospora ya bentuknya. Slide berikutnya. Ini Candida albicans. Candida albicans itu bentuknya Blastoconidia ya, bulat-bulat begitu ya, Blastoconidia. Ya, ini kalau ditumbuhkan di apa itu di gelas ukur itu seperti ini ya, di Erlenmeyer itu yang sebelah kanan gambarnya ya, yang warna kuning temuli itu ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke jamur yang hutan ya. Tadi superficialis ya. Nah, kalau yang selanjutnya ini disebabkan oleh golongan Dermatophyta. Golongan Dermatophyta ini golongan jamur yang bisa mencerna keratin ya. Ya, karena punya enzim di mereka ya yang sifatnya keratinofilik ya. Ada 3 golongan gitu ya. Slide berikutnya. Nah ini pertama Trichotiton rubrum ya. Trichotiton rubrum itu gambarannya kalau yang mikroskopis ya, pada yang biru ini itu kita bisa lihat mikrokonidianya ya. Mikrokonidianya itu lonjong berdinding tipis gitu. Terus tersusun seperti tetesan air mata gitu ya. Situ ada juga yang bergerombol yang seperti engrip atau anggur ya, itu mikrokonidianya. Kalau yang gambar yang selanjutnya sebelah tengah itu makrokonidianya, jadi seperti cerutu ya, itu seperti cerutu. Nah kalau yang gambar yang di sebelahnya lagi sebelah kanan itu makroskopisnya ya.
Nah, jadi makroskopisnya itu koloninya filamen halus sampai berambut begitu, tampakannya seperti itu, dan warnanya juga merah dadu ya. Itu Trichopiton rubrum. Slide berikutnya, ini Trichopiton mentacropites ya. Jadi sifatnya zoofilik. Zoofilik itu artinya menyukai lebih sering menginfeksi binatang gitu ya. Ini makroskopisnya nggak ada di sini, ini filamen ya. Nah, mikroskopisnya ini mikrokonidianya sama ya kayak Trichopiton rubrum. Terus makrogonidianya juga sama seperti cerutu ya. Slide berikutnya. Sudah lagi slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Mikrosporum sebelum ini deh. Ya. Mikrosporum canis ya. Jadi canis itu kan nama lain untuk kucing ya. Jadi menyerang pada hewan gitu, zoofilik ya. Jadi makroskopisnya bentukannya seperti itu ya. Jadi koloninya kapang seperti wool atau kapas ya, kekuningan. Kalau mikroskopisnya ada makrokonidianya ya, makrokonidianya khas ya. Jadi septanya atau selnya lebih dari 6 gitu ya. Jadi gambar yang di bawahnya warna biru ya. Slide berikutnya, ini Microsporum gypseum ya, sifatnya geofilik. Geofilik itu geofilik itu bisa menyerang binatang maupun manusia ya. Ini makroskopisnya itu ya, bisa terlihat di gambar, koloninya kapang, tumbuhnya cepat bersepuk ya, ada coklat muda juga warnanya. Terus kalau yang mikroskopisnya ada mikrokonidianya ya, mikrokonidianya itu 2 sampai 6 sel gitu ya. Kemudian 4 sampai 6 sel ya. Jadi dia punya 4 sampai 6 sel septa ya. Batas-batas gitu. Kalau yang Trichopiton rubrum itu tadi kan lebih dari 6 septanya ya. Begitu. Ya, slide berikutnya. Nah, ini perbedaan antara Microsporum canis dan gypseum ya. Jadi kita lihat perbedaannya dari makroskopisnya juga sudah berbeda bentukannya ya. Kemudian juga dari mikroskopisnya, mikro dan makrokonidianya berbeda ya. Canis dan gypseum. Ya. Oke, slide berikutnya. Ini Epidermophyton floccusum ya, Epidermophyton floccusum. Sifatnya antropofilik, artinya lebih sering menyerang pada manusia. Makroskopisnya koloni kapang tadi ya, dengan permukaan berlekuk-lekuk itu seperti pada gambar. Mikroskopisnya ada makrokonidia yang khas, ini makrokonidia seperti cerutu begitu. Terus kemudian ada yang bulat-bulat ya, bentuk noduler, badan noduler gitu ya, yang bulat-bulat ini di bawah itu ya, warna biru keunguan itu. Slide berikutnya. Nah, ini perbedaan ya antara Microsporum dan Trichopiton gitu. Kalau Microsporum itu dari makrokonidianya lebih tebal dindingnya, terus di septanya itu lebih banyak daripada Trichopiton, lebih dari 6 ya. Terus mikrokonidianya itu lebih sedikit gitu ya, kadang-kadang tidak ada gitu ya. Tapi kalau Pak di Trichopiton itu mikrokonidianya banyak, terus bercabang-cabang gitu ya. Dan seperti juga
ada yang seperti anggur gitu karena bergerombol. Dan kalau makrokonidianya itu lebih sedikit septanya ya, 3 sampai 8 sel gitu ya. Seperti cerutu gitu bentuknya ya. Slide berikutnya. Nah, ini kita masuk ke penyakit yang ditimbulkan oleh dermatofita. Ini contohnya Tinea corporis ya. Jadi corporis berarti bisa di daerah punggung, di daerah dada gitu ya. Ini seperti ini penampakannya. Jadi infeksi yang disebabkan dermatofitosis ya. Jadi bisa disebabkan Mycosporum Trichobiton rubrum, bisa disebabkan Trichobiton mintaglomites atau Microsporum atau Epidermobiton gitu ya. Uh, etiologinya ini tadi ya sama, bisa disebabkan oleh dermatofita ini. Tapi yang paling banyak rubrum, canis, sama mentaglomites ya. Gejalanya sering tidak bergejala dan gatal gitu ya. Jadi pruritus ringan ya, pertama gatal gitu. Terus kemudian lesinya anular. Anular itu maksudnya bulat-bulat begitu ya. Nah, untuk mengetahuinya, diagnosisnya bisa dilakukan pemeriksaan KOH. Jadi dikerok ini, apa ini, lesinya itu dikerok, kemudian dikasih KOH 10% dilihat ya. Atau pemeriksaan kalau tidak bisa teridentifikasi dilakukan pemeriksaan kultur atau di biak gitu. Tapi itu waktunya lama ya. Nah, kemudian terapinya golongan salep ya, dikasih salep kalau begini topikal. Ya, jadi bisa beberapa topikal dan juga kalau misalnya belum sembuh perlu ditambahkan eh, anti jamur yang sifatnya oral ya, jadi diminum obatnya. Oke, slide berikutnya. Ya, ini Taenia pedis, jadi jamur yang menginfeksi pada telapak kaki ya, pokoknya di kaki, jari-jari kaki gitu ya. Ini sama ya, gejala yang paling sering itu adalah gatal ya. Terus juga biasanya disebabkan oleh Tinea rubrum, Trichospirillum rubrum ya. Dan pengobatannya dengan salep ya, salep Wakefield atau golongan azol ya, miconazol ya, ini contohnya ya yang kaki yang terinfeksi oleh Tinea pedis seperti itu. Slide berikutnya. Ini Tinea cruris ya, jadi di bagian dekat apa itu di daerah pantat juga begitu. Ini juga disebabkan oleh golongan dermatofita ya, sama juga treatmentnya ya, golongan miconazol atau salep ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Dik. Ya, ini yang di kepala ya. Jadi yang di kepala itu eh, mulai dari yang apa yang ringan sampai yang kemudian terjadi nekrosis ya, yang warnanya apa ini sudah orange ini ya. Jadi biasanya uh, rambutnya cepat patah begitu, nanti terjadi alopecia ya. Alopecia itu kebotakan begitu. Nah, diagnosisnya itu dengan scraping ya, jadi dikerok gitu lukanya, kemudian dikasih KOH nanti dilihat ya. Nah, obatnya sama griselvulin juga bisa itraconazole gitu ya. Jadi obat-obatan untuk jamur ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini pemeriksaan laboratoriumnya.
Ya, jadi pemeriksaan diagnosis dermatofitosis itu bisa dikonfirmasi eh, dengan cara mengetahui organisme penyebab di kulit ya, dengan cara kerokan ya, kerokan kulit atau rambut atau kuku ya, dari lukanya itu. Kemudian nanti akan dikasihkan KOH gitu 5-10%, terus dilihat ya di bawah mikroskop hifanya dan sebagainya untuk mengidentifikasi spesies jamur yang menginfeksi. Slide berikutnya. Slide berikutnya ya. Ini sekarang mikosis sukutan. Mikosis sukutan itu jamur yang normalnya berada di tanah atau tumbuhan. Nah, kenapa bisa menginfeksi manusia? Ya karena bisa memasuki kulit atau jaringan sukutan melalui luka ya. Jadi misalnya dia ke hutan nggak pakai sandal ketusuk duri. Nah, pas ketusuk duri itu ya disitulah ada jamurnya. Jadi kemudian bisa terinfeksi ya. Slide berikutnya. Ini lesi ungunya granulomatous ya. Kemudian eh, biasanya terbatas pada jaringan subkutan ya. Tapi juga bisa terjadi atau menjadi sistemik ya, tergantung dari uh, imun sistem dari pasien tersebut ya. Slide berikutnya. Ini contohnya misotoma ya. Jadi misotoma itu disebabkan oleh infeksi jamur pada jaringan di bawah kulit ya. Jadi tandai dengan 3 gejala. Yang pertama adanya bengkak, kemudian kelainan bentuk dan juga adanya kantong abses ya, dengan lubang-lubang fistel yang mengeluarkan nanah ya, berisi granula jamur kesimpan. Ya, kita lihat contohnya, mungkin ada gambarnya ini. Yuk, slide. Ini jenis mikosis profunda sistemik ya. Ini nice to know aja. Ini tidak akan saya keluarkan di UN. Slide berikutnya. Nah, ini tadi yang pembagian misotoma ya. Jadi misotoma itu ada yang profunda subkutan ya. Ada yang actinomycotic, ada yang maduromycotic. Yang actinomycotic itu jamurnya penyebabnya ini, yang maduromycotic juga jamurnya berbeda golongannya ya. Lebih banyak presentasinya atau prevalensinya di yang misotoma actinomycotic. Oke, slide berikutnya. Ya, lewati aja slide berikutnya. Ya, ini untuk mengidentifikasi dari misotoma tadi ya. Kalau hifanya kurang dari 1 mikron, maka itu namanya misotoma actino. Kalau lebih dari 1 mikron, itu maduromycotic. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini contohnya kalau dilihat di bawah mikroskop ya, yang diwarnai dengan HI gitu. Ya. Oke, slide berikutnya. Gejalanya tentu saja karena trauma ya pasti ada nyerinya. Itu nanti dari mulai kecil sampai besar tumornya ya, nanti membentuk abses dan adanya granula jamur yang ditemukan di nanah ya dan di jaringan di bawah kulit. Slide berikutnya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini adalah mikosis profunda subkutan ya. Jadi prosesnya mesti berlangsung tahunan, kemudian tidak terasa sakit awalnya ya, kemudian lama-lama juga akan terasa sakit gitu ya. Bisa di daerah
lengan atas, di daerah kaki, tangan gitu ya. Slide berikutnya, ini tapi di Indonesia nggak ada ya, jarang sekali. Banyaknya di negara Afrika untuk yang mikosis profunda subkutan. Slide berikutnya. Diagnosisnya dengan cara pemeriksaan kerokan kulit dari luka itu ya, ditambah KUH atau histopatologi dengan pewarnaan, atau dibiak ya dengan dikultur gitu ya, pembiakan dengan media agar media tertentu untuk pertumbuhan jamur. Slide berikutnya. Terapinya ini tergantung dari penyebabnya ya. Bisa penisilin kalau misalnya penyebabnya itu Israeli, kalau sulfa dan streptomycin untuk Nocardia, dan kalau pada kasus mesotoma maduromikotik itu maka di ekstirpasi ya nodul-nodulnya itu, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya diamputasi, dipotong ya. Dan misalnya di telapak kaki ya dipotong sampai batas mata kaki itu gitu ya. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah, ini contoh jamur yang sistemik ya. Penyakitnya namanya histoplasmosis disebabkan oleh histoplasma capsulatum ya. Jadi infeksi ini disebabkan oleh jamur yang dikenal dengan histoplasma. Nah, jamur ini sebenarnya ada di lingkungan, nah, terutama yang di lingkungan di tanah gitu ya. Nah, yang mengandung banyak kotoran dari burung gitu ya, atau kelelawar gitu katanya. Nah, kemudian ya itu akan terhirup oleh manusia ya, terhirup. Nah, karena ukurannya kecil, kurang dari 0,3 mikron, maka bisa langsung masuk ke alveolus. Nah, di sana kemudian dia akan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada alveolus. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah flowchart bagaimana jika ada pasien dengan gejala seperti itu ya. Jadi kita suspek dulu dari gejalanya apakah pasien tersebut memang terindikasi histoplasmosis, kemudian dilakukan pemeriksaan sitopatologi ya, suatu pemeriksaan tidak invasif ya. Kemudian kalau misalnya ditemukan organismenya, jamurnya, maka nanti dilanjutkan dengan pengobatan anti jamur. Pengobatan anti jamurnya bisa dengan apa itu monitoring ya, monitoring. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya moderat ya, jadi pertengahan gitu, maka dikasih prebarbitazol atau itraconazole dan dipantau ya. Terus kemudian kalau apa namanya, misalnya berat itu antifungalnya adalah amphotericin B ya. Nah, nanti di monitor itu adalah kadar dari kidney-nya, dari ginjal dan juga elektrolitnya. Kalau kemudian positif, maka nanti ya di treatment. Tapi kalau yang ini ya dari apa ini, dari yang dibagi 3, apakah organismenya tidak ditemukan, maka kemudian dilakukan pemeriksaan antigen di urin ya. Kalau positif, baru dilakukan urutan seperti yang prosedur negatif tadi ya. Seperti itu flowchart dari diagnosis dan penata laksanaan dari histoplasmosis yang disebabkan oleh histoplasma capsulatum. Slide berikutnya. Nah, ini adalah aspergillosis fumigatus atau aspergillosis yang menyerang pada paru-paru ya. Jadi sebenarnya aspergillus itu bisa menyerang di kulit, paru-paru, dan organ lain. Kalau kita lihat di sini bisa penyebabnya bisa karena pemakaian apa ini
sebentar, kacamata saya. Pemakaian ya misalnya seperti intubasi yang terlalu lama gitu ya, atau kateter misalnya begitu yang tidak diganti, itu bisa juga terkontaminasi dengan jamur gitu. Nah ini misalnya pada tracheobronchial ya, jadi kan itu invasif ya. Nah itu kemudian bisa juga terinfeksi oleh aspergillosis ya. Jadi nanti bisa ke alveolus ya. Atau misalnya pada orang yang terinfeksi atau menderita bronkitis, nah kemudian apa namanya diinfeksi juga oleh aspergillus, jadi akhirnya bertambah parah begitu ya. Seperti itu ya. Ini adalah gambar di mana dilihat perbedaan antara infeksi yang disebabkan oleh suatu tindakan-tindakan invasif atau juga infeksi yang tidak invasif dan hipersensitif ya. Jadi pada kasusnya contohnya pada jamur yang aspergillus. Jadi aspergillus itu bisa menyebabkan penyakit secara sistemik, juga bisa pada apa superficialis juga bisa ya di kulit. Nah kalau yang sistemik ya di, contohnya di paru-paru gitu. Slide berikutnya. Nah sudah ya. Jadi penggolongan jamur